Pemirsa, Jakarta sebagai kota metropolitan sudah lama menjadi magnet bagi para perantau untuk mengadu nasib. Tapi ternyata angka perantau di Jakarta terus mengalami penurunan. Sementara perantau yang keluar dari Jakarta meningkat. Apa yang menjadi penyebabnya? Berikut segmen telusur kasus Jakarta magnet penarik perantau mulai pudar bersama jurnalis Metro TV Reda Pulpi. Jakarta sebagai kota metropolitan menjadi destinasi favorit para perantau. Tapi tampaknya daya tarik Jakarta untuk tempat merantau akhir-akhir ini sudah menurun. Tapi apakah hal ini benar-benar terjadi? Kemana perginya para perantau Jakarta? Ikuti penelusuran kami. Meski tengah gamang apakah Jakarta masih ibu kota atau tidak, nyatanya status kota besar, kota metropolitan, sekaligus tujuan mengadu nasib kehidupan masih menjadi ciri khas Jakarta. Tiap tahunnya ratusan ribu masyarakat Indonesia berbondong-bondong mengadu nasib ke kota Jakarta. Banyaknya lowongan pekerjaan dibanding di daerah lain menjadi magnet para perantau untuk mencicipi gemerlap kota Jakarta. Seperti Fatim dan Teresia. Karena waktu itu sempat kerja kan di Semarang, terus kita layoff tuh, nganggur 6 bulan udah tetap, terima ya ada tawaran di sini, aku daftar nih, masuk deh. Awalnya kita pertama itu merantau di Malang, dari Blitar ke Malang, merantau lagi ke Banjarmasin, Kalimantan. Setelah itu pulang lagi ke Blitar, terus tahun 2022 baru ke Jakarta. Mungkin adaptasi ya, adaptasi kan lingkungannya nih baru, orang-orang nggak kenal semua nih, jauh kan. Jadi kalau misal pulang kan nggak ada orang tua, nggak ada itu, nggak ada teman-teman dekat, belum ada teman, jadi kayak adaptasi dulu. Di sini kebanyakan nggak sukanya ya, dukanya nggak terlalu ini sih, namanya orang pasti ada sih suka duka, tapi namanya kehidupan biasa-biasa aja lah, suka dukanya kita ya, namanya merantau ya gimana lagi di sini ya, kadang jatuh, kadang bangun lagi gitu. Belum tahu karena di sini ada anak. Saat ini belum deh. Kenapa tuh? Nah, untuk kayak lingkungan udah nyaman, pekerjaan nyaman. Untuk secara gaji sebenarnya sama aja kalau misalnya dikurangi biaya hidup selama sebulan di sini ya, kayak sama di Semarang. Itu di Jakarta tuh kayak jadi pusat perantauan gitu loh, kayak kalau merantau di Jakarta nih gitu-gitu, kayak pada mau ikut di Jakarta. Tapi karena menurutku kurang informasi yang perlu gitu, jadi kayak ya udah pada di Semarang rata-rata. Ada sih, ada. Tapi kita kan belum siap bener. Gimana dibilang berhasil belum gitu kan, masih berintis ya, masih merintis. Nanti ada keluarga ada yang mau ikut ke sini. Kayak kita pulang kampung itu dikira kita udah wow, di Jakarta udah berhasil gitu. Tapi ternyata angka perantau di Jakarta terus mengalami penurunan, sementara perantau yang keluar dari Jakarta justru meningkat. Memang berapa banyak pemirsa masyarakat yang datang ke Jakarta untuk merantau dan meninggalkan Jakarta? Kalau kita lihat dari tahun 80-an sampai 2020, ini merupakan data 5 tahunan. Di beberapa tahun, masyarakat yang datang ke Jakarta untuk merantau memang angkanya menurun. Sementara mereka yang meninggalkan Jakarta, ini angkanya justru meningkat. Nah, kemana saja mereka? Mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, bahkan sampai Sumatera Barat, ini menjadi tujuan mereka yang meninggalkan Jakarta. Nah, tapi selain data tersebut, dalam satu hari kurang lebih ada 1,5 juta orang yang melakukan perjalanan dari daerah penyangga atau di sekitar Jakarta menuju ke Jakarta, baik untuk sekolah,
kuliah maupun bekerja. Paling banyak dari kota Depok. Nah, ini bisa berarti sebenarnya perantau di Jakarta ini masih banyak, tapi secara definitif mereka memang tidak tinggal di Jakarta, namun tinggal di wilayah sekitar Jakarta. Nah, jadi kalau kita melihat memang dari data analisa kita, ya kita berprediksi memang menurun, ya antara sekitar 10 sampai dengan 15.000 karena kita melihat beberapa trennya ya dari 2 tahun kemarin 2023-2024 pendatang arus mudik balik itu turun ya dari kedatangan juga pendatang tahunan yang mereka yang datang ke DKI Jakarta secara tahunan dari 135.000 itu turun menjadi 84 dan yang keluar itu juga semakin banyak dari 235.000 di tahun 2023 dan naik 62,57% di angka sekitar 395 ribuan. Lalu bagaimana pendapat masyarakat di luar Jakarta? Apakah mereka tertarik untuk mengadu nasib di ibu kota? Oh enggak sih, karena memang domisili di Semarang dan memang udah keluarga di Semarang, jadi kalau UMR itu memang tergantung gitu. Kalau di Semarang udah cukup sih menurut saya. Sebenarnya ada ketertarikan, tapi itu harus mikir 2 kali gitu loh. Karena kan kalau di Jakarta kan butuh biaya tinggi, sedangkan UMR di sana tuh mepet. Dan tahu sendiri kan kalau di Indonesia itu walaupun ada UMR yang sudah ditetapkan, masih ada gaji yang underpaid. Kalau di Jakarta mungkin sedikit tertarik ya, tapi mungkin karena saya domisili sini dan saya lahir di sini, saya kan nggak tahu kehidupan di sana seperti apa. Dan yang membuat saya bingung tuh sebenarnya di sana tuh kok gajinya besar sekali, yang membuat tergiur gitu ya kerja di Jakarta. Kenapa kok di Semarang itu UMK-nya rendah? Kalau dibilang tertarik sih tertarik, tapi di sisi lain ada hal yang bikin nggak tertarik juga, Mbak. Tertariknya kenapa ya? Tertariknya karena kalau Jakarta itu peluangnya lebih banyak, terus aksesibilitasnya juga lebih banyak juga kan dibanding Semarang, apalagi didukung sama transportasinya juga, terus kesempatan kerjanya juga lebih banyak. Jakarta, meski masih gamang dengan status ibu kota, namun gemerlapnya masih dengan sigap menarik para perantau untuk mengadu nasib kehidupan. Ternyata pemirsa, meskipun jumlah perantau ke Jakarta ini menurun tiap tahunnya, nyatanya banyak juga yang datang ke daerah penyangga atau di sekitar Jakarta. Kalau menurut Anda, apakah Jakarta sudah tidak menarik untuk didatangi para perantau untuk mengadu nasib? Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.